Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Guru Asikku. Kali ini kita akan membahas tentang tahap yang selanjutnya, yaitu tahap untuk afirmasi 2 ya, buat teman-teman yang ada di jenjang SMP, SMA, serta jenjang SMK. Yuk kita lihat atau kita bahas satu persatu untuk mempersiapkan diri teman-teman atau Bapak Ibu untuk mendaftarkan putra-putri terbaiknya ya, untuk bisa masuk di sekolah yang diidam-idamkan. Tetapi sebelum berlanjut, yuk mari kita subscribe dulu yang belum subscribe agar saya tetap ya bersemangat untuk membuat konten-konten terkait dengan pendidikan. Langsung saja teman-teman, kita masuk kepada pembahasan untuk afirmasi 2. Di afirmasi prioritas 2 yang dimaksud yaitu adalah di sini ya, CMB pemegang KJP Plus, anak dari pengemudi bus kecil Mitra Transjakarta, anak dari pekerja atau buruh atau terdaftar dalam data sebagai penerima PIP. Keterangannya yang tercatat dalam kartu keluarga yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi. Untuk seleksinya di sini ya teman-teman, itu hanya memiliki kuota 20% untuk afirmasi prioritas kedua atau afirmasi 2. Biasa saya nyebutnya seperti itu. Nah, di seleksi ini ya, yang pertama adalah wilayah PMB prioritas. Gitu ya. Nah, terus yang kedua di sini ada total pembobotan indeks prestasi akademik. Gitu, jelas ya. Terus juga urutan pilihan sekolah. Dan yang terakhir adalah waktu pendaftaran. Nah, wilayah ini sangat menentukan. Wilayah dengan prioritas-prioritasnya gitu ya, yang terdekat gitu ya. Itu dia. Terus juga di sini pendaftarannya akan dilakukan pada tanggal 23 sampai 25 Juni 2025. Dan akan diumumkan ya, itu tanggal 25 Juni 2025. Dan akan melakukan juga untuk daftar ulangnya di tanggal 26 sampai 28 Juni 2025. Jadi ini ya teman-teman. Ya, kalau kemarin ada yang bertanya, Pak, pengaruh nggak sih nilai-nilai untuk di jalur atau seleksinya di afirmasi prioritas gitu ya, atau yang memiliki KJP? Pengaruh, teman-teman. Gitu ya. Di sini ada nilainya. Gitu. Terus wilayah PMB prioritasnya. Jelas ya. Kalau di afirmasi untuk disabilitas ya, yang kemarin itu adalah usia. Selain wilayah, usia yang tertua ke termuda. Kalau ini teman-teman, kalau teman-teman memiliki nilai baik ya, sudah bisa nih dipetakan dari sekarang. Teman-teman yang memiliki KJP bisa memetakan, wah kayaknya saya bisa ngambil yang di prioritas 1, prioritas 2, atau prioritas 3. Terkait dengan wilayah ya teman-teman ya. Jelas sampai sini ya. Jadi teman-teman bisa nih memetakan, wah ini kayaknya nih sekolah yang dekat rumah, berarti masuk prioritas 1. Ya, di sini teman-teman cakep nih, udah masuk prioritas 1. Tetapi teman-teman di sini juga ya, ada nilai indeks prestasi akademiknya, pembobotannya, total pembobotannya. Ya. Oke, di sini ya. Kalau teman-teman nanti ketika mendaftar itu udah jelas tuh, langsung ada nilainya, hasil total pembobotannya. Oke, itu untuk di SMP. Pak, bagaimana untuk yang di SMA? Yuk kita tilik yang di SMA.
Yang di SMA ya, ini dia memiliki kuota 30%. Kalau untuk afirmasi prioritas kedua atau afirmasi kedua itu ya, CMB pemegang KJP Plus, anak dari pengemudi bus kecil mitra Transjakarta, anak dari pekerja atau buruh, atau terdaftar dalam data sebagai penerima PIP. Keterangan yang tercatat dalam kartu keluarga yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi. Pak, saya punya loh Pak 2 kartu. Ya udah nggak apa-apa, bagus gitu ya. Berarti teman-teman bisa. Terus kemarin ada juga ya di kolom komentar bertanya seperti itu. Pak, saya punyanya PIP gimana? Bisa teman-teman. Yang penting di sini keterangannya masuk. Teman-teman punya 1, ya bagus, nggak apa-apa. Punya 2, bagus juga. Karena memang itu yang memiliki kesempatan untuk mendaftar gitu ya. Nah, di seleksi sini ya, dari 30%, itu yang pertama diambil wilayah PMB prioritas. Ya, prioritas 1, 2, 3 gitu. Terus kemampuan akademik. Ya, kemampuan akademik nih. Terus juga di sini ada urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Kapan Pak dilaksanakan? Sama dengan SMP. Pendaftarannya sampai dengan seleksi tanggal 23 sampai dengan 25 Juni 2025. Terus pengumumannya kapan? Tanggal 25 Juni 2025. Terus daftar ulangnya gimana Pak? Daftar ulangnya akan dilakukan tanggal 26 sampai dengan 28 Juni 2025. Gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir nih, untuk SMK. Nah di SMK ya, di SMK itu nggak ada yang kemarin yang nyari-nyari, oh domisili mana, nggak ada. Ya karena di SMK afirmasi prioritas kedua atau afirmasi kedua itu ya, dia keterangannya di sini CMB pemegang KJP Plus yang masih aktif terdaftar dalam data sebagai anak dari pengemudi mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil terdaftar dalam data sebagai anak dari pekerja atau buruh yang tercatat dalam kartu keluarga yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi atau terdaftar dalam data sebagai penerima PIP. Jadi, teman-teman, Bapak Ibu, kalau Bapak ada yang menjadi supir gitu ya, atau pengemudi mitra Transjakarta, maka putra-putri Bapak berhak ya untuk mengikuti seleksi ini. Di sini untuk SMK yaitu memiliki kuota 37%. Kalau SMA tadi itu adalah 30%. Dan kalau misalkan afirmasi itu 20% yang di SMP. Jadi di SMK itu paling tinggi di sini untuk afirmasinya. Nah, di sini juga menggunakan nilai total pembobotan indeks prestasi akademik. Jadi hanya akademik ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Dan di sini juga ya urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Nah, bedanya untuk SMA dan SMK itu tidak memiliki wilayah PMB prioritas. Jelas ya? Sini. Tuh, gitu ya. Pendaftarannya kapan sih, Pak? Pendaftarannya akan dilakukan. Pendaftaran sampai dengan seleksi itu dilakukan 23 sampai dengan 25 Juni 2025. Terus pengumumannya kapan, Pak? Pengumumannya akan dilaksanakan di tanggal 25 Juni 2025. Gitu ya, teman-teman. Dan bila
ya teman-teman diputuskan diterima, maka akan melakukan daftar ulang di tanggal 26 sampai dengan 28 Juni 2025. Yuk teman-teman semuanya disiapkan ya, disiapkan. Pilih sekolah ya. Sekolah yang mana yang akan teman-teman tuju. Ada prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga, gitu ya, teman-teman. Nah, karena ini di SMP ini wilayah itu penentu paling utama yang terdekat. Ya. Selain itu juga di sini untuk SMP ya. Di SMP itu ada total pembobotan indeks prestasi akademik. Jadi yang punya nilai baik gitu ya. Terus juga nilainya bagus-bagus, teman-teman. Insya Allah tuh bisa. Ayo teman-teman. Pak, saya punya nilainya kecil. Silakan tetap mendaftar, tidak apa-apa. Gitu ya teman-teman. Yang penting teman-teman sudah berusaha. Ya, saya yakin teman-teman bisa mendapatkan sekolah yang diidam-idamkan. Ya, targetnya kuotanya 20% loh. Ya, yuk kita atur strategi. Bagaimana strateginya? Nanti ya setelah ini. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan di konten kali ini. Tapi jangan lupa teman-teman, yang belum mensubscribe silakan subscribe. Yang belum meng-share silakan share. Yang belum like silakan like. Oke, saya undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.